Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan menikmati hari baru, hari anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Jumpa kembali dalam renungan santapan rohani kita edisi Rabu tanggal 1 Maret 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami masih diberi kesempatan menikmati hari baru, hari anugerah Tuhan bagi kami. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai Roh Kudus, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memaknai firman-Mu yang hendak kami baca dan dengarkan dan renungkan pagi ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam keampunan Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terpilih dari Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema renungan kita pagi ini yaitu kebahagiaan orang yang bertobat. Kama pauranna, kama uparanna to mengkatoba. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang tentu mendambakan hidup bahagia. Karena itu berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan. Ada yang mengukur kebahagiaan dengan harta yang banyak, ada pula yang berusaha menduduki jabatan yang tinggi, dan beberapa orang mengejar popularitas, serta banyak cara dilakukan orang demi hidup bahagia. Dan mereka tanpa mengenal bekerja untuk memperolehnya, namun akhirnya yang terjadi bukannya bahagia, tapi justru pikiran menjadi stres karena beban pekerjaan. Bacaan kita hari ini tentang Mazmur 32. Di situ Daud dalam pengalaman imannya menyaksikan bahwa kebahagiaan yang sejati bukanlah dengan semua capaian-capaian duniawi seperti kekayaan, jabatan, yang dikenal banyak orang atau yang lainnya. Ketika ia berusaha menyembunyikan dosa-dosanya, Daud mengeluh siang dan malam. Ketika Daud larut dalam pergumulannya karena melakukan kejahatan di mata Tuhan,
Ia sungguh mengalami tekanan dan penderitaan. Harta yang banyak dan kedudukan yang tinggi tidak dapatlah memberi solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Lalu ia memilih bertobat dan memohon pengampunan Tuhan, serta meyakini bahwa Tuhan sungguh memberi pengampunan atas pertobatannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pilihan terbaik saat kita mengalami pergumulan akibat dosa dan pelanggaran adalah membuka hati kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Orang yang menyadari dosanya namun menolak untuk bertobat tidak akan mengalami ketenangan batin atau ketenangan hati. Ia akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Upaya menutupi dosa hanyalah menambah beban dan pergumulan hidup. Semakin lama semakin rumit. Tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan orang yang diampuni kesalahannya. Kebahagiaan yang sejati adalah hidup dalam pengasihan Allah kita. Terpujilah Kristus yang senantiasa mengasihi kita semua. Haleluya. Amin. Kita berdoa mengucap syukur atas firman-Nya. Ya Tuhan Bapa di sorga, kembali lagi kami datang tunduk kepala, mengangkat hati, mengucap syukur berterima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu sebagai berkat rohani buat kami, yang mengajarkan kepada kami bagaimana kebahagiaan orang yang bertobat di hadapan Tuhan. Materaikan firman-Mu ini Tuhan di dalam loh hati batin kami, agar kami sungguh-sungguh memaknai firman-Mu dengan baik dan Tuhan juga berkenan atasnya. Bapa di surga, kami akan memulai aktivitas kami pagi ini. Biarlah di sepanjang hari ke depan kami boleh melakukan tugas-tugas kami masing-masing dengan sukacita, senantiasa mengandalkan Tuhan. Berdoa bagi keluarga kami, anak-anak kami, dan kami selaku orang tua dalam setiap rumah tangga, baik kami selaku ayah dan ibu, selaku om tante, selaku opa oma, dan siapapun yang ada di sekitar kami. Tuhan juga menolong setiap mereka. Anak-anak kami dalam pendidikan di hari ini, dalam mengecap pendidikan, di setiap jenjang pendidikan dari TK, dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi yang sementara menuntut ilmu. Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan bagi setiap mereka. Biarlah mereka mengandalkan Tuhan dan senantiasa menaruh harap hanya kepada Tuhan saja, sehingga pada akhirnya nanti mereka boleh mencapai cita-cita mereka dan mereka pakai memuji memuliakan Tuhan. Kami pun berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di lingkungan Jemaat Silo Campagaya maupun yang ada di luar, mungkin di luar kota Makassar. Tuhan terus memberkati mereka semuanya. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan berkenan memulihkan kesehatan mereka, mereka kembali sehat dan mengerjakan tugas sebagaimana yang Tuhan percayakan. Kami pun berdoa buat segenap majelis gereja atau Raja Jemaat Silo Campagaya, mulai dari hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Pendeta, penatua diaken, dan bahkan seluruh pengurus organisasi intragerejawi, mulai dari sekolah minggu, PPGT, PWGT, PKBGT, bahkan seluruh anggota jemaat Tuhan. Engkaulah yang akan menuntun, menggembalakan kami semua selaku kawan sekerja Allah di ladang Tuhan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin mengalami juga pergumulan kehidupan.
Tuhan menolong mereka agar mereka boleh keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Berdoa juga buat pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan terus peliharakan, memberi hikmat bagi setiap pemimpin bangsa dan negara kami. Bahkan kota Makassar di mana kami hidup dan berkarya di dalamnya. Hanya nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Sejauh hari ini Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami, berkenan kiranya Engkau menyertai kehidupan kami dalam rancangan Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami, dengarkan kiranya, dan di dalam pengampunan Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa memelihara hidup kami. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pagi ini melalui santapan rohani kita. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita di sepanjang pagi ini, bahkan sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.